Yahoo, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. K mau membahas soal perang besar yang akan terjadi di Pulau Bajak Laut alias Hachinosu. Kenapa perang ini bisa terjadi, serta pihak mana aja yang bakalan terlibat. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy langsung ke kontennya, nge. Let's go. Sekilas soal Hachinosu. Pulau Hachinosu sering dikenal juga sebagai Pulau Bajak Laut. Dulunya saat era kejayaan Rock Pirates Rock the Seaback kerap mengumpulkan berbagai bajak laut kuat di tempat ini. Disebut juga oleh Grab dan Kong bahwa terdapat harta karun di sono yang membuat Rock Pirates ingin merebutnya kembali. Sayang masih belum ada detail terkait perihal harta karun berharga yang dimaksud. Dan di era sekarang Hachinosu menjadi wilayah teritorial kekuasaan dari Kuroige Pirates. Terus di cerita terbaru malahan Kuroige berniat menjadikan Hachinosu sebagai wilayah atau negara yang diakui oleh pemerintahan dunia. Alhasil berbagai langkah dilakukan oleh Kuroige, salah satunya menculik Koby agar dapat digunakan sebagai alat negosiasi. Perang besar. Nah, Mr. K mulai masuk ke poin utama nih ya. Hachinosu sangat terbuka lebar bahwa akan ada perang besar nanti di sini. Perang besar yang Mr. K maksud adalah jelas akan lebih hebat dibandingkan yang terjadi sebelumnya. Yakni SWORD melawan Kuroige Pirates. Mr. K jamin itu semua masih belum ada apa-apanya dibanding yang coba akan kujabarkan kali ini. Masalah yang terlibat dalam perang besar Hachinosu ini lebih banyak lah ya. Sehingga nantinya Kuroige Pirates akan benar-benar all out. Kenapa perang ini dapat terjadi? Ya, ini merupakan efek domino yang dilakukan oleh Kuroige selama menjalankan tindakannya. Beneran ya, semua pihak disenggol sama Yonko yang sangat licik, tapi ya wajar sih karena dia emang the real pirates. Maka tak menutup kemungkinan kedepannya para pihak-pihak itu malah bakal beraliansi demi tujuan utama mereka. Misalkan gak melakukan aliansi pun tetapi mereka semua menghadapi musuh yang sama. Nah, pihak mana aja yang terlibat? Ya kita bahas lah one by one. Number 1, sisa Big Mom Pirates. Pertama datang dari sisa Big Mom Pirate. Yaps, mereka adalah anak-anak dari Big Mom yang saat ini terbilang masih belum ada pergerakan yang jelas dan pasti. Namun kita dapat melihat di chapter 1114 kemarin Smoothie udah kembali disorot. Hal ini menandakan bahwa rombongan anak-anak Big Mom yang ikut ke Wano Kuni telah kembali. Tentu akan sangat sulit bagi sisa Big Mom Pirates untuk mengembalikan kejayaan mereka. So, langkah paling realistis yang dapat mereka lakuin saat ini adalah lebih baik menyelamatkan salah satu keluarga mereka, yaitu Charlotte Pudding. Yap, Charlotte Pudding ditangkap oleh Aokiji dan Van Augur. Kala itu para armada Big Mom Pirates emang lagi kacau sih. Udah mana lagi ditinggalin sama si ibu, harus bertarung habis-habisan melawan Vinsmoke bersaudara. Hasilnya cukup buruk sih. Keluarga Vinsmoke kembali dengan selamat ke tambahan Caesar yang juga ikut lepas. Dan dari sinilah mimpi buruk itu hadir yang membuat Pudding tertangkap. Pudding jelas menjadi pion penting bagi keluarga Big Mom lantaran ia adalah keturunan dari suku Three Eyes. Seharusnya mata ketiganya memiliki kemampuan Voice of Walting, sehingga berkemungkinan besar mampu membaca atau mendengar poneglyph. Ditambah kekeluargaan yang kuat khususnya dari Katakuri yang sangat-sangat menyayangi para adiknya, jelas gak bakal diam aja semisal tahu adiknya dalam bahaya. Dengan tambahan para kru yang habis dari Wano Kuni, tentu sisa Big Mom Pirates punya waktu untuk lebih bersiap dan menghadapi Kuroige Pirates lagi dengan kemampuan lebih matang, tak seperti sebelumnya yang kelihatan habis bensin. Number 2, Lau. Pihak kedua adalah Trafalgar di Waterloo. Sebelumnya Lau bersama nakamanya pernah bertarung melawan Kuroige. Sempat dianggap beban sebelumnya gak taunya para kru Heart Pirates punya kemampuan hebat dalam berenang, sehingga gak membuat pertarungan menjadi begitu tak imbang. Belum lagi Lau juga udah sangat improve soal penguasaan haki miliknya. Ia bahkan dapat menyangkal kemampuan buah iblis yang sempat merubahnya jadi perempuan yang aduhai. Akan tetapi semua rentetan tadi tidak membuat Heart Pirates cukup untuk dapat mengalahkan Kuroige Pirates. Mereka malah tumbang, bahkan Polar Tank, kapal kebanggaan dari Heart Pirates, karam. Dan Kuroige nyaris mendapatkan kekuatan OP-OP Nomi. Beruntung Beppo berubah ke mode sulongnya, kemudian berhasil menyelamatkan kaptennya.
Nah, ketika diselamatkan, Lau sempat menolak karena ia tidak mau meninggalkan anak buahnya. So, dari sini terindikasi jelas bahwa Lau memang sudah kalah tapi dirinya belum menyerah, Maka dari itu cepat atau lambat Lau pasti akan berusaha untuk memperjuangkan agar anak buahnya bisa selamat. Ingat ya, Lau nggak sebodoh amat macam Bonnie yang nggak peduli sama nasib anak buahnya. Nomor 3, Gecko Moria dan Perona. Pihak ketiga adalah Gecko Moria dan Perona. Loh, bukannya Gecko Moria udah dikalahin ya? Gak muncul lagi? Ya simple, karena ada kemunculan Perona di Pulau Hachinosu ini. Hal tersebut membuat chance Gecko Moria kembali dalam pertarungan jadi terbuka lebar. Ia akan diselamatkan oleh Perona. Tentunya ia gak bisa sembarangan karena salah-salah yang ada dia rungkat lagi. So, langkah paling tepat menunggu momen ramai lagi sehingga keduanya bisa kabur. Namun tak menutup kemungkinan Gecko Moria masih menyimpan dendam pada apa yang terjadi dengan Absalom. Alih-alih segera melarikan diri, ia mau bertarung lagi melawan pasukan Kurohyuki Pirates sebagai bentuk pembalasan dendam. Number 4, Marine and SWAT. Pihak keempat tentu saja anggota SWAT dan pihak Marine. Untuk SWAT udah jelas ya, mereka pasti akan mengupayakan cara apapun agar dapat menyelamatkan kembali kakek Garp. Bagaimanapun alasan mereka melarikan diri karena lebih memprioritaskan keselamatan para tahanan kala itu. Sekarang setelah tahanan sudah diamankan dan kekuatan sudah pulih kembali, tentu menyelamatkan Ji-Chang dapat jadi prioritas utama. Terus gimana dengan Marine lainnya? Ya, kalau untuk anak gue yang diatur Sakazuki sih ya Mr. K ragu ya. Tapi enggak buat para sepuh macam Suro ataupun Sengoku, keduanya adalah sobat perjuangan. Mengetahui Garp lagi gak baik-baik aja, pasti akan berusaha ikut turun tangan untuk saat ini. Tinggal lihat lagi aja sih para Marine loyalitas yang lainnya. Entah itu Tashigi atau kali ini bisa aja Smoker bakalan ikutan. Apakah pihak tadi akan beraliansi? Kita ke poin selanjutnya. Apakah sangat mungkin bagi seluruh pihak tadi udah beraliansi demi mengalahkan Kurohyuki? Jawabannya menurut Mr. K untuk keempatnya membutuhkan aliansi, sayangnya enggak sih. Para pihak tadi punya sesuatu yang lebih kompleks, jadi buat langsung bersatu kayaknya ya mustahil. Palingan aliansi antara satu atau dua pihak aja yang mungkin terjadi, kecuali kedepannya memang ada big moment yang membuat mereka semua mau bekerja sama. Nah, yang paling realistis adalah pihak Lau dan Sword Marine. Lau seperti kita tahu sendiri ya, kini sebatang kara bersama Beppo. Semisal mengandalkan dua kekuatan mereka doang, ya jelas sangat-sangat kurang. Lalu kenapa kok bisa bentuk aliansinya malah bareng Sword Marine? Ya karena Lau memang punya banyak historis sama pihak mereka. Misalnya dengan Koby ya, Lau pasti tahu mengingat ia bersama Koby dan Kurohyuki terlibat dalam insiden Rocky Port. So, Koby dan Lau seenggaknya pasti saling kenal. Kemudian sama pihak Marine, dimana tadi Mr. K sempat menotis Sengoku ya, ia nampaknya mengetahui Lau adalah anak yang dibantu oleh Rocinante. So dari itu ya, kerjasama antar keduanya sangat realistis, punya riwayat historis, dan ada satu tujuan yang sama, menaklukkan Kurohyuki Pirates. Tentu akan sangat besar kemungkinan mereka mau beraliansi meski setelahnya langsung bermusuhan lagi. Terus untuk pihak Gecko Moria Perona, masih kemungkinan sih beraliansi sama SWAT karena Perona pernah berbicara dengan Koby. Tapi kayaknya interaksi keduanya gak sekuat itu, sehingga lebih memungkinkan Perona malah minta tolong cross guild melalui Mihawk. Sedangkan dari sisa Big Mom Pirates ini yang agak pelik sih, mereka gak punya aliansi pasti. Tapi entah kenapa ya, Mr. K malah berpikir mereka bisa aja bergabung sama nakama gila. Lantaran Katakuri dan Luffy sama-sama menaruh respect. Kemudian Katakuri mau menyelamatkan adiknya, Luffy mau menyelamatkan sang kakek. Not bad bukan? So dari berbagai pembahasan Mr. K tadi ya, gimana ulah Kurohyuki yang nyenggol banyak pihak, setiap pihak pasti menyiapkan perlawanan balik. Maka dari itu menurut Mr. K, Hachinosu Big War tak terelakkan dan Mr. K cukup yakin ini akan ada arc sendiri mengenai Hachinosu. Di luar pertempuran ini, Hachinosu juga masih menyimpan misteri, mulai dari harta karun yang Mr. K singgung di awal, sejarah Rock Pirates, dan alasan lebih mendalam soal kenapa Kurohyuki memilih pulau ini untuk dijadikan wilayah teritorial sekaligus mau diakui oleh pemerintahan dunia. Kan cukup misterius gitu loh. Ya sekian dulu lah terkait pembahasan kali ini. Coba cuit di kolom komentar pendapat kalian, dan see you next time. Adi Sekar Melos, everyone, salam Adi Media.